Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita diberikan kesempatan untuk mengadakan kebaktian rumah tangga. Kita akan memasuki ibadah rumah tangga yang diambil dari liturgi kebaktian rumah tangga nomor 5. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita akan memasuki ibadah. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. 2 Timotius 1 ayat yang 7-8. Kita akan memuji Tuhan dari NKB 133 bait 1 dan 2. Syukur padamu ya Allah. Kita akan membaca Mazmur 4 ayat 1-9 secara bergantian. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka, ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membalikkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkau-lah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Kita akan memasuki liturgi mendengarkan firman Tuhan. Kembali kita muji NKB 102 ayat 1 pasal bab 1 dan 2.
Saudara-saudara, sekarang kita masuk dalam pemberitaan firman. Pemberitaan firman kita diambil dari bacaan wasiat pada hari Kamis ini, yaitu dari Mazmur. Mari kita siapkan terlebih dahulu Alkitab kita dari Mazmur pasal 8. Mazmur pasal 8, semua ayat. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih ya Bapa untuk kebaktian rumah tangga secara online pada saat ini. Saat ini ya Bapa, bagian Alkitab yang hendak kami baca dan kami mendengarkan firman Tuhan sudah kami siapkan, maka bersabdalah ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mazmur pasal 8, demikian bunyi firman Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawang-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas kuatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan kembali.
Saudara jemaat Tuhan, sungguh kita beruntung, sungguh kita berbahagia karena Tuhan pertemukan kita dalam kebaktian rumah tangga online. Kiranya walaupun ibadah kita belum kita lakukan secara langsung di wilayah kita masing-masing, namun biarlah dengan cara begini Tuhan tetap mempersekutukan kita dan kita semakin bersemangat di dalam mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah kita nantinya. Nah, saudara, sesuai dengan wasiat hari ini, tema kita adalah Allah Sang Pencipta dari bacaan Mazmur 8 tadi. Saudara-saudara, salah satu teori fisika menyatakan bahwa terciptanya alam semesta ini melalui ledakan amat dahsyat yang biasa disebut dengan Big Bang. Jadi menurut teori Big Bang ini 13 miliar 700 juta tahun lalu belum ada bintang-bintang di langit. Bahkan alam semesta ini pun tidak ada. Nah, kemudian sesuatu terjadi dalam sekejap, sebuah ledakan besar, ya, ledakan yang amat dahsyat terjadi. Nah, dari situlah awal mula terciptanya alam semesta ini. Nah, menariknya saudara, teori fisika seperti ini itu dikemukakan oleh seorang imam Katolik yang juga seorang astronom, yang juga seorang profesor fisika di Universitas Katolik Leuven, ya, yang bernama Monsignor George Henry Joseph Edward Lemaitre. Begitu nama sang fisikawan, sang imam yang mengemukakan teori Big Bang sebagai asal mula terciptanya alam semesta ini. Namun saudara, apapun teori yang dibuat manusia tentang asal mula alam semesta, tetap teori fisika tidak bisa menjawab siapakah yang menciptakan zat-zat di alam semesta ini, dan siapakah yang mengaturnya dengan begitu amat baiknya. Para fisikawan belum bisa menjawabnya. Saudara-saudara, sebagai orang beriman, jelas kita mengatakan bahwa alam semesta ini Tuhanlah penciptanya. Dari mana kita tahu? Memangnya kita lihat waktu Tuhan menciptakan alam semesta ini? Tentu tidak. Dari mana kita tahu? Dari Alkitab yang adalah firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, Mazmur 8 salah satu intinya bersaksi tentang Tuhan Allah sebagai pencipta alam semesta. Kalau kita melihat, ya, alam semesta yang amat luas ini dan juga amat indah ini, maka kita pasti akan berkata seperti pemazmur dalam Mazmur 8 ayat 2. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Nah, pemazmur dengan sangat jelas mengatakan bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah Tuhan Allah kita. Saudara-saudara, ada kisah pengalaman menarik dari juga seorang ahli fisikawan bernama Isaac Newton, yang kemudian diberi gelar Sir
dipanggil dengan sebutan nama Sir Isaac Newton. Nah, Sir Isaac Newton sebagai seorang fisikawan memiliki sebuah replika sistem tata surya yang dibuat dalam bentuk miniatur. Pusatnya adalah matahari yang diiringi oleh planet-planet yang mengelilinginya. Nah, pada suatu hari dia berdatangan seorang ilmuwan, rekannya sesama fisikawan. Ilmuwan ini masuk ke ruang belajarnya dan berteriak penuh kekaguman. Wow, ini suatu karya yang mengagumkan. Siapa yang membuat replika alam semesta ini? Replika sistem tata surya ini, siapa yang membuat? Kata Isaac Newton, tidak ada. Tidak ada yang membuat. Nah, sahabatnya mengatakan, wah, engkau pasti mengolok-olok aku ya. Tentu saja dong ada yang membuatnya. Dan pasti orang yang membuat ini jenius. Sambil meletakkan bukunya, Newton bangkit dan meletakkan tangannya ke pundak temannya itu serta berkata, saudaraku, sahabatku, barang ini, replika ini hanyalah imitasi sederhana dari suatu sistem yang jauh lebih besar, yang hukum-hukumnya ada yang sudah kita kenal, tapi juga ada yang masih misteri. Saya tidak bisa meyakinkanmu bahwa mainan ini tidak ada yang membuatnya. Engkau tidak percaya, tetapi engkau percaya bahwa alam semesta yang sesungguhnya tidak ada yang menciptakan. Nah, sekarang beritahukan kepadaku, mengapa engkau bisa mengambil kesimpulan ganjil itu, bahwa alam semesta ini tidak ada yang menciptakan. Sementara ketika aku mengatakan bahwa replika tata surya ini, engkau tidak percaya ketika aku mengatakan tidak ada yang menciptakan. Dari mana pikiranmu yang ganjil itu? Sahabatnya tidak bisa menjawab. Nah, jadi benarlah kalau pemazmur tadi mengatakan bahwa seluruh alam semesta ini Tuhanlah penciptanya. Dalam Yesaya 40 ayat 28 dikatakan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Kemuliaan dan keagungan Tuhan juga nampak dalam penciptaan manusia. Saudara, Mazmur pasal 8 selain bercerita tentang Tuhan pencipta alam semesta, Mazmur ini juga bercerita mengenai bagaimana manusia yang terbuat dari debu tanah itu Tuhan ciptakan menjadi makhluk yang mulia. Pemazmur mengatakan manusia itu menjadi indah dan diberi mahkota kemuliaan dan hormat. Nah, coba saudara bayangkan, bagaimana bisa manusia yang diciptakan dari debu tanah, Kejadian 2 ayat 7, menjadi makhluk yang mulia, menjadi makhluk yang indah. Bagaimana bisa? Tentu bisa, karena Tuhan yang membuatnya. Karena Tuhan yang membuatnya. Ada seorang biolog dari Hong Kong pernah meneliti tubuh manusia dan mengatakan bahwa dalam diri seorang manusia terdapat berbagai unsur bahan-bahan kimia.
seperti zat besi, fosfor, kapur, air, lemak, dengan jumlah yang nilainya dalam rupiah itu tidak sampai 100.000. Lemak dalam tubuh manusia itu kalau dikumpulkan dapat membuat sebatang lilin, itu nilainya 1.000 rupiah. Zat besi dalam tubuh manusia kalau dikumpulkan dapat membuat 1 ons paku. 1 ons paku kira-kira 3.000 rupiah. Fosfor dalam tubuh manusia itu kalau dikumpulkan dapat dibuat sekotak korek api. Itu nilainya 500 rupiah. Dalam tubuh manusia terdapat kapur yang kalau dikumpulkan zat kapur itu dapat melabur sebuah kandang ayam. Anda tahu kandang ayam dari bambu ya. Nah itu bisa dipakai dan itu nilainya paling mahal 10.000 rupiah. Dan di dalam tubuh manusia ada air yang tentu saja gratis. Jadi dari nilai tadi kalau kita jumlah, nilai tubuh manusia cuma 14.500 rupiah. Betapa murahnya. Tetapi tubuh manusia yang dari debu tanah, yang dari bahan yang amat murah, di tangan Sang Pencipta Tuhan kita dijadikan makhluk yang indah, makhluk yang mulia. Itulah mengapa Pemazmur pasal 8 tadi mengatakan, sungguh Tuhan Maha Agung, sungguh Tuhan Maha Mulia dengan ciptaannya. Nah, saudaraku, mengakhiri renungan ini, biarlah kita sebagai manusia yang tidak berharga dari sudut bahan pembuatannya, tetapi telah dibuat Tuhan menjadi sangat berharga. Mari kita setiap hari memuliakan Tuhan, setiap hari memuliakan Tuhan, tidak lupa diri, tidak banyak menuntut Tuhan. Sebaliknya, setiap hari kita lebih banyak bersyukur bahwa kita makhluk yang diindahkan, dimuliakan. Hidup memuliakan nama Tuhan dengan melakukan kehendaknya. Sebab jikalau bukan Tuhan yang menciptakan kita, kita ini tidak ada apa-apanya, dan kita bukanlah siapa-siapa. Amin. Mari kita bersaat hening. Kita naikkan doa syafaat. Bapa, terima kasih untuk kebaktian rumah tangga secara online yang kami lakukan hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali bahwa kami adalah makhluk ciptaan-Mu, termasuk alam semesta ini. Engkau yang maha agung, Engkau yang maha besar, menjadikan alam semesta ini indah. Dan kami makhluk yang hina, Engkau memahkotai kami dengan kemuliaan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami hidup senantiasa bersyukur dan memuliakan nama-Mu. Bapa, berkatilah jemaat kami, baik itu majelis jemaat, badan-badan pelayanan jemaat, dan para aktivis, dan kami semua, supaya walaupun saat ini kami belum dapat beribadah di gereja bersama, tetapi kami hidup terus dalam sukacita, damai sejahtera. Kami tekun beribadah di rumah kami masing-masing. Kami tekun membaca Alkitab, tekun berdoa. Kami saling mendukung, saling
memberi semangat satu kepada yang lain di tengah-tengah masih merebaknya wabah virus Corona 19. Ya Tuhan, lindungi keluarga kami dari berbagai sakit penyakit. Kami mohon juga kekuatan dari Tuhan bagi anak-anak kami di dalam menghadapi ujian-ujian saat ini. Tolong ya Tuhan, supaya anak-anak kami mempersiapkan diri dengan lebih baik lagi, dan mereka berhasil naik kelas, berhasil lulus, berhasil masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang takut akan Tuhan dan hormat pada orang tua. Bapa, inilah doa kami. Kami percaya Tuhan sudah mendengarkannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan memasuki persembahan. Persembahan dapat Bapak Ibu masukkan ke dalam amplop seperti ini, dan nanti dapat dikumpulkan setelah kebaktian dimulai, atau dapat dikumpulkan melalui wilayah-wilayah. Sebagai nada persembahan diambil dari Mazmur 116 ayat 6 dan 7. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Sebagai ratu persembahan diambil dari PKJ 146 bait 1 dan 2. Bawah persembahan. Kita akan mengakhiri kebaktian rumah tangga pada sore hari ini. Sebagai pujian diambil dari NKB 203 bait 1 dan 2. Adalah tempat baginya. Yesus
rumah tangga online ini dengan berdoa. Bapa, terima kasih untuk ibadah kami. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam pengasihan. Kami mohon berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan di dalam kuasa Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Bapa, terima kasih. Bapa.